penambahan volume tangki ya, penambahan volume tangki itu akan sama dengan penambahan volume air. Nah, sehingga saya pakai pakai rumus volume aja. AS total kali penambahan level akan sama dengan A air kali penambahan level air. Jadi itu. Karena bayangkan Anda punya tangki, kemudian Anda isi dengan batu dengan volume tertentu. Pasti volume dalam tangki itu ditambah dengan kalau batu Anda masukkan di dalam tangki tadi yang berisi air, maka penambahan volume airnya sama dengan volume batu tersebut kan. Sama dengan ini. Karena ada perubahan volume air, maka volume tangkinya berubah. Sehingga hubungan air dan penambahan air terhadap penambahan volume minyak itu hubungan linier yang sederhana. Nah, dari dua persamaan tadi, kita bisa mendapatkan model tangki minyak. Yang pertama, jadi level minyak bisa dipengaruhi oleh beban karena debit minyak masukannya bertambah atau oleh perubahan HAS. Ini adalah tangki minyaknya. Nah, dari sini kita tahu bahwa level minyak dipengaruhi oleh level air di dalam separator. Kalau saya gabungkan dua-duanya, kita punya model separatornya akan seperti ini. Ya kan? Ada HAS, ada HMS, dan HMS juga dipengaruhi oleh HAS. Ini saya belum memasang controller ya. Saya belum memasang controller. Jadi masih proses. Jadi proses SISO, dua proses single input, ya kan? Single input kenapa Bu? Karena saya anggap QAU-nya belum berubah, karena kita belum memasang controller. Jadi proses dengan output yang berbeda, tetapi sebenarnya saling terkait. Nah, coba kita amati. Saya masih belum pakai MATLAB ya, tapi saya menggunakan ini. Nah, ini kalau saya masukkan dimensi-dimensinya jadi seperti ini. Ini kurang ya. Nah, ini kalau saya masukkan dimensi-dimensinya jadi seperti ini. Jadi, tadi kan lebarnya A-nya itu kan 25 dan 40. Jadi saya memasukkan modelnya sederhana seperti ini. Sekarang kita coba amati prosesnya pakai simulasi ini. Nah, ini. Jadi tadi level minyak bisa dipengaruhi oleh perubahan debit minyak yang masuk ke separator. Jadi Anda lihat semuanya saya buat 0, 0, dan 0. Dan proses ini hanya dipengaruhi oleh perubahan debit minyak yang masuk. Jadi debit minyak yang masuk saya rubah pada menit kelima. Ke detik kelima. Ya kan? Saya rubah ke detik yang 5. Jadi kita kasih ini adalah ke 5 second ya. Jadi kita rubah dengan step. Nah, level minyaknya berubah, tapi tidak akan merubah level airnya. Kenapa? Ya, karena kita tidak memberikan masukan pada perubahan level airnya. Jadi tetap konstan airnya. Bu, konstan kok HA-nya di 0, Bu? Ini kan Anda perhatikan ini 0 ya. Kenapa 0? Artinya kalau 0 tadi itu berarti tidak ada perubahan pada level air. Karena tadi sekali lagi ya, ini bisa diamati bahwa kalau misalnya kita bicara 0, H kecil itu kan ini kan, H kecil. Jadi kalau hanya HA-nya misalnya di sini, HA-nya sama dengan 0, artinya apa? Level akan sama dengan nilai steady. Jadi selama dia HA-nya, HA kecilnya itu 0, artinya Anda langsung sudah bisa berpikir bahwa nilai level air pada separator itu sama dengan nilai steady-nya. Bukan kosong loh ya airnya, bukan kosong, tapi nilai air itu pada nilai steady-nya. Balik lagi ke sini. Nah,
Ini berarti nilai steady-nya. Ini kok nggak muncul ya? Bentar. Oke. Oke. Ya kan? Yang berubah hanya level minyaknya. Karena kenapa H kecilnya tetap nol? Ya karena kita tidak ada input yang mempengaruhi level air. Level air tetap nilai steady-nya. Nah, sekarang yang kedua adalah level minyak itu juga dipengaruhi oleh level air. Ini ganti saya nolkan, perubahannya adalah di level air. Jadi ada perubahan debit air, ada perubahan debit air di detik yang kelima, kemudian HA-nya berubah kan, HA-nya berubah di 5 second. Di saat yang sama, perubahan HA ini akan menyebabkan perubahan minyak. Oke? Jadi itu bermainnya. Ini adalah analisis inputnya. Jadi di situ menunjukkan, dua slide terakhir itu menunjukkan bahwa level minyak itu dipengaruhi oleh tidak hanya perubahan kandungan minyak yang masuk atau perubahan debit minyak yang masuk, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan debit air yang masuk. Boleh bertanya loh, nggak tidur kan? Silahkan yang mau bertanya. Langsung aja nanya. Nah, selanjutnya kita desain nih sistem pengendaliannya. Nah, desainnya kan ini. Bu, ini muncul apa? Ini kayaknya saya tiba-tiba ya. Jadi kalau di tugas perancangan ini memang sudah saya berikan. Ini adalah control valve. Ya kan ya. Kemudian ini kan harusnya ada sensor. Ini kan harusnya sensor, saya anggap bahwa fungsi alih sensornya itu sama dengan satu. Ini adalah control valve. Control valve dan control valve biasanya orde 1 memang. Orde 1 tergantung nanti spesifikasi dari control valve-nya. Nanti ada kecepatan responnya seperti apa. Tapi ini bisa dimodelkan di situ. Ini adalah sistem kendalinya seperti ini. Ini. Nah, tugas kita kan biasanya mendesain ini kan. Controllernya seperti apa nih? Gitu. Gitu kan? Nah, saya bisa bermain-main nih di sini. Sebentar, saya pindah ke laptop. Oke Bu, sebagai tambahan dulu ya Bu ya. Mm-mm. Untuk tugas perancangan kita hanya sampai yang sebelumnya. Mm-mm. Nah, sebenarnya saya harapannya adalah teman-teman bisa ngasih asumsi apabila perubahan debit minyaknya seperti ini, hasil simulatornya seperti ini. Seperti itu. Karena di sistem pengendalian kita belum sampai segitu, tapi untuk materi ini mungkin teman-teman bisa amati karena sebenarnya ini yang menjadi apa ya, aplikatif ya Bu ya di industri Mm-mm. nanti. Heeh. Dan ini tidak hanya untuk teknik fisika aja. Sebenarnya teman-teman yang dari teknik kimia itu malah sistem kendali ini juga sangat penting karena aplikasi di dalam industri itu dia yang paling nyata adalah sampai sistem kendali seperti itu. Gitu ya Meskipun teman-teman ya. nanti ada instrumen engineer di dalamnya, Ya, ya betul. kan? Tetapi yang menentukan pengendalian, yang menentukan tuntutan perancangan itu kan dari teman-teman teknik kimia, Iya, ya kan? ya Nah, betul. jadi nanti Pak jangan khawatir, yang menentukan control valve itu nanti ada instrumen engineer di situ. Tetapi kami instrumen engineer itu harus harus diberi pemahaman terkait dengan ini sistemnya itu akan seperti apa. Lah, dengan harapan mungkin kalau misalnya di teknik kimia ada pengendalian proses itu, setidaknya teman-teman teknik kimia Pak mempunyai dasar terkait dengan pengendalian proses. Sementara kami di teknik fisika juga belajar separator, tapi tidak sedalam teman-teman teknik kimia. Jadi itu. Jadi itu. Tapi kami memang tidak sedalam teknik kimia. Jadi kalau sudah sama-sama punya dasar itu kan bisa klop ya. Tugasnya sampai di mana, Mbak Sari kalau kemarin Sampai ini Bu. sampai ini. Ya, Jadi pemahaman prosesnya mm, ya mm, berarti mm. ya. Hmm. Sistem kendali malah buat tambahan teman-teman juga Iya. sih. Iya. Sistem kendali. Jadi ini kan nanti main-mainnya si MATLAB. MATLAB itu memang umum ya dipakai di industri ya. Biasanya memang industri-industri itu uh, punya yang namanya MATLAB atau uh, biasanya sih MATLAB sih atau LabVIEW kalau lebih 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 advance-nya lagi itu ada LabVIEW, tapi kalau LabVIEW itu memang benar-benar alat proses di situ. Jadi
hampir hampir sama lah LabVIEW, MATLAB, tapi MATLAB itu memang lebih ke perhitungan numerisnya seperti apa. Jadi itu. Oke ya, ini. Nah, ini kan di sini nih. Jadi kita bisa menunjukkan proses. Jadi kalau teman-teman teknik kimia memang belajar proses lebih dalam, jadi kita bisa memainkan secara numeris itu di sini. Nah, ini sebenarnya memang ini kompetensi teknik kimia, tapi kami di teknik fisika harus sedikit mengenal ini, gitu kan ya. Harus sedikit mengenal ini supaya apa? Kami bisa membantu memilihkan instrumen yang tepat untuk sebuah proses di dalam sebuah industri. Karena memang posisinya biasanya kalau teknik fisika di instrumen engineer-nya. Jadi di situ. Nah, sekarang untuk sebagai gambaran saja. Kemudian desain sistem kendalinya seperti apa? Saya pikir sudah dikenalkan ya di kelas ya apa gunanya proporsional, apa gunanya derivatif dan apa gunanya integral ya, Mbak Sari ya, sudah Ya, ya. itu udah Nah, sudah. sekarang kita coba bermain-main nih, bermain. Jadi, kenapa saya menggambarkan seperti ini? Karena seperti kita lihat pada slide yang pertama, ini adalah closed loop control system pasti. Karena di sini controller itu memberikan sinyal manipulated variable, sinyal memanipulasi control valve itu berdasarkan sensor. Kalau sudah seperti ini berdasarkan sensor, itu berarti pasti closed loop control system. Karena di controller ini nanti akan ada tahap membandingkan antara set point dengan actual levelnya. Selama dia ada error, maka dia akan mengirimkan sinyalnya pada control valve untuk membuka atau menutup. Makanya, mengapa saya gambarkan seperti ini? Karena ini menggambarkan yang dinamakan closed loop control system. Anda perhatikan, jadi controller itu kan di GCA ya. GCA ini sebelum dia memberikan aksi pada control valve, ini adalah control valve, ya kan? Ini adalah control valve, maka dia akan menghitung besarnya error. Nah, yang membedakan tadi, error itu muncul karena apa? Error itu muncul karena adanya gangguan di sini, gangguan di sini. Nah, makanya bukan set point akan tetap, tapi error itu akan muncul karena gangguan. Jadi di tugas pertama controller itu membandingkan. Selama ada error, dia akan memberikan sinyal pada control valve. Tapi kalau tidak ada error, artinya apa? Level itu sudah sesuai dengan set point, level itu sudah sesuai dengan nilai steady yang diharapkan, maka dia tidak akan memberikan sinyal kepada control valve. Nah, yang kita desain akan ada di sini. Nah, kita nanti memakai bantuan dari MATLAB. Nah, ini adalah Simulink dari MATLAB. Nah, enak Simulink dari MATLAB itu kita hanya menggambarkan diagram blok seperti ini. Jadi, kenapa saya kasih masukan 0 pada set point? Karena sekali lagi set point kita tetap, yaitu 0. Karena set point kita itu H kecil. H kecil adalah perubahan. Selama yang kita harapkan tidak ada perubahan dari level air dan level minyak, atau level air berada pada HA besar, dan level minyak berada pada HA kecil, maka perubahannya kan harus 0 kan berarti. Makanya set point-nya saya buat 0. Itu kita tidak rubah. Perubahan level air dan level minyak terjadi karena perubahan debit air masuk dan debit air masuk dan debit minyak yang masuk, QAI dan ini. Nah, sekarang kita simulasikan. Oke ya, kita coba simulasikan. Yang pertama adalah, nah ini adalah gangguan kita. Untuk bisa membedakan efeknya, saya memberikan gangguan pada detik yang berbeda. Ini sebenarnya terlalu cepat. Detik 15, detik 60. Tapi nanti di simulasi saya akan memberikan gangguan di detik 15 dan detik 100 ya. Jadi itu. Jadi kita akan memberikan di detik yang berbeda. Ini ya. Ini adalah MATLAB. Saya buka MATLAB bagian Simulink. Jadi saya gambar tadi saya ambil dari sini. Anda lihat, ini adalah set point kita berikan konstan 0 karena memang tidak ada perubahan dari set point. Kemudian gangguannya, Anda lihat gangguannya, saya berikan di menit ke-15 dan gangguan minyak adalah di menit 100. Tadi slide saya di menit 60 tapi saya buat menit. Nah,
Kita coba gangguannya itu antara 0 sampai 0,1. Kok Bu, kok ini masih saya nembak saja. Nah, biasanya gangguan itu seberapa sih Bu? Gangguan itu jadi kontrol kita karena kontrol linier. Gangguan kita itu tidak boleh lebih dari 10% nilai steady-nya. Jadi tadi misalnya saya bilang bahwa flow fluida masuk. Jadi saya balik lagi ke sini ya. Flow fluida masuk kita itu di 400 meter kubik per jam. Ini benernya adalah per jam ya. Per jam misalnya. Dengan minyak sekitar 20% atau 40%. Anggaplah dari 400 itu 200 air dan 200 minyak misalnya. Nah, perubahan debit aliran masuk minyak sama air batasannya berapa? Karena kita kontrol linier, maka perubahannya tidak boleh besar memang. Karena kita linier. Nanti kenapa seperti itu nanti mungkin Mbak Sari bisa menjelaskan. Jadi perubahannya 10%-nya hanya sekitar berapa? 40 meter kubik per jam. Maksimum. Maksimum. Tidak boleh besar-besar. Kalau sudah besar-besar, maka desain controller kita tidak berlaku lagi. Tapi memang kenyataan di industri ya memang tidak besar perubahannya. Dan kita diminta mengendalikan tidak sebesar itu. Makanya di dalam simulasi MATLAB, saya menggunakan 0,1 ini saja. Di dalam fungsi step-nya. Jadi itu. Saya kasih step yang saya berikan itu di menit ke-15. Nah, sekarang Anda perhatikan, saya nolkan dulu ini semua. Saya tidak memberikan, artinya saya tidak memberikan gangguan di sini dulu. Saya tidak memberikan gangguan di sini. Gangguan itu hanya di air, perubahan level air karena perubahan debit air masuk. Jadi ada fungsi step. Nah, sekarang saya coba abaikan dulu minyaknya ya. Ini kita menggunakan kontrolernya, itu proporsional aja. Anda lihat, proporsional min 20, integralnya 0, derivatifnya 0. Jadi saya menggunakan, Bu, kenapa kok gennya negatif? Gennya, apakah ada gen itu positif? Pasti positif, defaultnya positif. Kenapa saya beri negatif? Karena Anda lihat, di dalam persamaan kita di sini negatif, Dek. Kalau ketemu negatif, ini namanya jadi positif feedback. Kalau positif feedback, pasti sistem tidak stabil. Sehingga saya harus menggunakan gen negatif untuk menstabilkan sistem. Oke ya? Karena meskipun saya kasih negatif di sini, atau saya balik lagi ke sini. Anda perhatikan ini ya. Perhatikan di sini. Nah, ini kan ada negatif, di sini ada negatif. Nah, closed loop control system itu umumnya adalah negatif feedback. Kenapa negatif feedback? Karena nanti output itu akan menjadi kekuatan error sebagai pengurang error. Makanya negatif feedback. Tapi Dek, karena di sini ada negatif, persamaan matematika kita muncul negatif, sehingga kalau dijumlahkan di sini, itu ketemulah yang namanya positive feedback. Kalau positive feedback, Anda kasih gen tetap positif, mau tidak mau, tidak jadi pengurang error, malah jadi penambah error. Yang terjadi adalah sistem Anda tidak stabil, errornya jadi lebih besar. Makanya saya di sini untuk kasus ini, kita akan menggunakan gennya adalah gen negatif. Ada Bu, ada. Gen itu bisa positif, bisa negatif. Tergantung nanti tujuan sistemnya. Nah, Anda perhatikan di sini saya menggunakan minus 20. Nanti kalau di teknik fisika memang butuh kenapa minus 20, tapi kayaknya kalau di Anda tidak butuh. Langsung aja tahu bahwa proporsional untuk apa. Minus 20 saya berikan di sini. Saya coba running. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Saya coba running, hasilnya adalah seperti ini. Jadi Anda lihat tetap dia kalau tanpa controller dia naik terus ke atas kan ya tadi, tanpa controller dia naik terus ke atas. Tetapi dengan adanya kontrol proporsional, dia akan berusaha mengikuti nilai set point-nya. Meskipun di sini ada yang namanya error. Kita sebut steady state error. Tetapi kalau di dalam control level, selama error ini tidak melebihi batasan, sebenarnya oke-oke saja. Toh
kita tidak bekerja pada sebuah sistem yang sensitif sekali. Ada sebuah sistem yang sensitif itu misalnya kalau saya ngajar di teknik nuklir ya, karena kami departemennya teknik fisika dan teknik nuklir, itu lengan robot itu tidak boleh punya error. Karena kita bicara pada sistem yang sensitif sekali. Tapi kalau sistem ini, selama error itu tidak melebihi batasan yang diberikan, sebenarnya nggak masalah. Selama air itu tidak tumpah ke minyak, itu nggak masalah. Makanya sebenarnya kalau proporsional cukup, ya nggak masalah. Nah, kemudian kita amati pada minyak. Saya tidak memberikan gangguan apapun di dalam minyak. Jadi gangguan ini, oke, saya buat putus gini aja. Gangguan ini itu gangguan adalah muncul dari air, ya kan? Gangguan muncul dari air. Nah, kemunculannya di menit yang ke-15. Nah, ini juga akan mengganggu minyak. Tapi ternyata pada level minyak itu punya kemampuan menghilangkan error steady state meskipun tanpa controller, tanpa integrator. Jadi ini juga proporsional tanpa integrator. Loh Bu, kalau tanpa integrator mestinya kan ada error. Enggak, belum tentu. Tergantung dari sistemnya. Dan sistem di sini, sistem pada prosesnya, itu punya kemampuan untuk menghilangkan errornya. Makanya dia mampu untuk kembali ke nol kembali. Nah sekarang, apa yang terjadi jika saya tambahkan gangguan perubahan level minyak pada menit yang ke-100, jadi final value-nya jadi 0,1. Apa yang terjadi? Oke. Level air tidak akan berpengaruh, yang berpengaruh adalah level minyak. Nah, di menit yang 100, minyak terganggu lagi kan. Level air tidak terganggu karena gangguan kan muncul di bawah kan ya. Nah, di sini begitu kita masuk step, ini menyebabkan naiknya level minyak. Tetapi controller proporsional, kalau tidak ada controller, dia akan naik terus nih ke atas. Tapi controller proporsional berhasil menstabilkan, menjadikan nilai steady pada nilai tertentu. Sekali lagi, meskipun di sini, loh Bu, kok tidak balik lagi ke nol? Karena dengan masukan step, kemampuan sistem untuk mengembalikan ke nolnya hilang. Jadi di sini kita lihat masih ada error steady state. Sekali lagi, selama error steady state-nya sebenarnya tidak melebihi batasan, maka itu tidak masalah. Tidak masalah kita menggunakan cukup proporsional, tidak perlu apa-apa. Nah, itu kalau saya memberikan dengan gain minus 20. Kira-kira apa yang terjadi kalau saya menaikkan nilai gainnya jadi minus 100? Harapannya adalah sistem menjadi lebih cepat responnya. Nah, meskipun sebenarnya itu bukan tuntutan ya. Sistem menjadi lebih cepat itu bukan tuntutan dalam separator. Sekali lagi kalau di dalam kontrol level itu biasanya tidak ada tuntutan cepat. Tapi selama level di antara batas, di dalam sebuah batasan tertentu itu sudah oke sebenarnya. Tapi ini saya coba, apa sih efeknya kalau misalnya gainnya proporsional tapi saya percepat. Saya tinggikan. Bentar. Enggak. Oke. Enggak percepat. Ternyata apa? Ternyata saya pikir tidak mempercepat juga ya, hampir sama ini. Tidak mempercepat juga tapi membuat lebih berosilasi. Nah ini kan sistemnya menjadi lebih berosilasi. Tetap steady state errornya tetap muncul. Nah kalau misalnya, tapi Bu saya kepingin steady state error itu hilang. Nah saya tadi menjelaskan di awal, proporsional sebenarnya cukup. Kalau untuk level tangki seperti ini, level separatur, kontrol level ini. Tapi kadang-kadang untuk memaremkan, bahasa Jawanya memaremkan itu membuat kita mantap. Oke lah, kita hilangi steady state error. Jadi serumit-rumitnya controller di dalam kontrol level itu ditambahi integrator. Tapi tidak pernah derivatif. Kalau misalnya saya tambah integrator nih, di 0,1 integratornya. Ya kan? Apa yang terjadi?
dia akan balik ke nol. Jadi hilang error steady state-nya. Yang minyak belum, Bu? Ya, karena minyak saya belum menambahkan integrator. Saya coba tambahkan integrator di sini. Nah, balik ke nol. Jadi itu. Serumit-rumitnya itu pasti proporsional integral. Tidak perlu yang namanya derivatif. Karena apa? Yaitu tadi, kita tidak butuh mempercepat respon. Selama level masih di dalam batasan, itu cukup proporsional atau serumit-rumitnya ditambah integral. Nah, ini sebenarnya di slide saya sudah ada rangkumannya ya, semua apa yang saya simulasikan. Jadi bagaimana, tapi ini saya bermainnya di debit di yang ke 60, ke detik 60. Nah, kenapa saya undur ke 100? Biar bisa memahami yang fenomena yang di depan ini. Kalau di 60 terlalu cepat, belum mencapai ke nilai steady-nya, dia sudah melonjak lagi. Jadi itu. Makanya tadi saya undur ke 100. Oke, ada pertanyaan di sini? Saya malah Semoga jadi sekilas tidak menambah bingung, tapi kalau bingung bisa diskusilah di lain waktu gitu ya. Oke. Oke, saya silakan. saya juga jadi ikut kuliah lagi sih, Bu. Langsung anu ya, mengingat dulu S1 ya, Sari ya. Iya, betul. Oke, mungkin teman-teman Oke. ada yang mau bertanya? Ini masih mencerna terlalu matematika sekali ya. Nanti slide-nya mungkin bisa nanti bisa, kan ini juga direkam kan juga kan ya. Iya. Nanti saya share untuk record Zoom-nya dan Ya. juga untuk materinya, Bu. Berarti bisa Boleh, di-share ke boleh. teman-teman ya. Nah, ini Dek. Jadi intinya adalah sebenarnya Anda bisa bermain-main dengan MATLAB itu di situ. Mungkin tidak untuk kontrolernya, mungkin ya kalau Danu, tapi setidaknya Anda bisa main-main untuk memahami proses seperti ini. Nah, ya kan? Ini bisa bermain-main di situ. Jadi, Oke. Sebenarnya ini ya teman-teman itu sudah ini Bu mencoba untuk adjust nilai proporsional, integral dan juga derivatif di sudah ada praktikum ya kayaknya juga ya. praktikumnya. Ya Cuma benar. memang karena yang dipakai itu kan bener-bener alat proses ya Bu, mini plan gitu. Jadi mungkin karena alatnya juga udah sedikit ya berumur, jadi banyak sekali misal kontrol valve-nya tuh dia nggak bisa sudah nol gitu, tapi nggak mau nol gitu kan. Nah, mungkin ini teman-teman yang kemarin kita pelajari dalam praktikum, kita mengendalikan nilai proporsional, integral itu seperti ini gitu aja sih. Loh, Jadi malah mungkin malah bagus loh, sudah langsung ke alat proses ya. Kita iya Bu. malah malah kadang mencari kita nggak ada praktikumnya ya ini ya Sari ya. Kalau di Iya, tempat kita ya malahan ya. iya. Oke, Tapi ini mungkin teman-teman bisa mau tanya. dibuat main-main untuk idealnya seperti apa gitu kan ya. Ya, betul Bu. Saya malah membayangkan kalau bisa bermain-main di lab ditambah ini ya Sari anu Mbak Sari ya. Jadi bisa Iya, idealnya seperti ini, kalau di lab kenapa berbeda? Karena memang betul. peralatan yang ideal itu kan tidak ada di kenyataan pasti kan. Betul Ya kan? ya. Nggak Terlebih ada. di industri ya Bu ya. Ya, di industri nggak mungkin ya, tapi setidaknya mendekati. Jadi itu. Nggak ada ideal itu di kenyataan ya adik-adik ya. Nah, tapi setidaknya kita sudah bisa mendekati dengan cara membawa ke dalam dunia model. Paling itu ya, adik-adik. Oke, ada yang mau bertanya? Ini masih kaget dengan saya kayaknya. Karena saya kalau kalau dulu mungkin Mbak Sari cerita, saya termasuk dosen yang yang jahat dinilai ya, Mbak Sari. Iya. Nggak, ini nggak ada penilaian kok dari saya, nggak usah khawatir. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Kayaknya masih mencerna deh, Mbak Sari. Mm-mm. Mencerna dulu ya. Oke. Ini Daryl nggak bertanya? Wah, saya jadi kenal Daryl nih. mana Daryl? Masih belum Bu, masih mencerna juga. Iya, masih mencerna. Agak terkaget-kaget ya, Mas Ian ya? Oh, oh. Ya, wes. Ya, saya pikir meskipun belum ada pertanyaan, semoga pertemuan kita 1 jam ini juga setidaknya memberikan wawasan ya Mbak Sari ya.
Ya, Ya, untuk teman-teman yang di sana itu saja. Oke, oke. saya kembalikan ke Mbak Sari. Monggo, silakan Mbak Sari. Oke, terima kasih Bu Farida untuk sesi kuliah tamu pada Mm-mm. siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Terima kasih sekali untuk eh, ilmu atau sharing yang diberikan untuk kami. Terutama ini teman-teman yang ikut adalah kelas 2 Bu, terutama yang D3 Mm-mm. akan sebentar lagi mau KP ya, yang kelas D3. Benar, Benar. Anissa? Iya, Bu, benar. Oke, terlebih teman-teman ini mau KP Bu, mau berangkat KP di bulan Juni Juli gitu. Semoga nanti kalau misalnya teman-teman melihat di dalam industrinya, teman-teman bisa terbayang kalau misalnya ada case seperti ini gitu. Oke, sekali lagi mungkin ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Cukup. Ini masih ini Bu, buffering mungkin ya. Iya, nggak kaget saya, kayaknya Oke. seperti itu deh, iya. Oke, oke. Mm-mm. Oh ya, satu lagi sebagai tambahan buat teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas perancangan dan mau revisi untuk tugas perancangannya, saya batasi untuk ini ya hanya berlaku buat teman-teman yang hadir dalam sesi kuliah kita pada siang hari ini ya. Nanti silakan teman-teman chat saya, kemudian saya akan kembalikan lagi tugas teman-teman. Silahkan upload ulang untuk revisi tugas perancangannya. Oke, terima kasih Bu Farinda. Beliau Sama-sama. merupakan dosen favorit saya loh. Ya harus favorit karena kalau nggak favorit nanti kita nggak bisa kerja, Sari. Beliau merupakan Oke ya. dosen favorit saya. Oke, Iya. Oke. oke. Yo, Terima kasih yo, Bu salam Farinda kenal ya dan adik-adik. teman-temannya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Yo, selamat Amin. Oke. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Terima Bu. kasih. Ya. Waalaikumsalam Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Oke. Buat teman-teman boleh meninggalkan Zoom-nya ya. Terima kasih ya semuanya untuk kehadirannya. Terima kasih juga Bu Hermi. Makasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Bu.